Kamu yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah yaitu Bogor dan Sukabumi. Di Jawa, keangkeran Gunung Salak diakui oleh banyak orang. Terkenal dengan aura mistis yang kental, gunung ini makin dikeramatkan setelah peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 pada 9 Mei 2012 lalu. Menurut cerita masyarakat, kerajaan Pajajaran memang sudah lama runtuh, namun bagi masyarakat Sunda, arwah leluhur mereka masih bergentayangan. Mereka membangun pusat kerajaan di Puncak Manik. Hal tersebut terbukti dengan adanya penampakan seperti orang berlalu lalang seakan-akan patroli. Puncak Manik juga layaknya tempat suci yang dinetralkan dari aktivitas manusia, lagi-lagi karena banyaknya pendaki yang tidak mencapai puncak mengingat cuaca yang buruk. Selain itu, penduduk yang berada di lereng Gunung Salak percaya bahwa adanya makhluk astral yang katanya sering muncul merupakan perwujudan dari raja yang dikenang sepanjang zaman, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Di Pulau Jawa, Gunung Semeru bisa dibilang paling angker. Selain ketinggiannya yang menjulang, gunung ini masih aktif. Sewaktu-waktu bisa menyemburkan abu vulkanik, sehingga tidak semua pendaki berani sampai puncak. Selain itu, ada banyak misteri yang dipercaya oleh banyak orang, terutama oleh para pendaki. Puncak Mahameru adalah titik tertinggi di tanah Jawa. Keyakinan masyarakat kuno ialah puncak gunung ini merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Makanya, buat siapapun yang ingin mendengarkan suara-suara dewa, mereka harus semedi dulu di puncak Gunung Semeru. Sebagian dari masyarakat Bali percaya bahwa Gunung Semeru merupakan Bapak Gunung Agung. Bahkan, masyarakat Bali juga melakukan upacara sesaji kepada para dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Semeru. Upacara sesaji ini biasanya dilakoni setiap 8-12 tahun sekali, yaitu hanya pada saat seseorang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Semeru. Selain upacara sesaji ini, masyarakat Bali juga sering datang ke Gua Widodaren di sekitaran Bromo untuk mendapatkan tirta suci. Gunung Lawu menjadi salah satu gunung di Jawa yang sering menjadi lokasi kegiatan pendakian. Kendati begitu, cukup banyak misteri yang menyelimuti gunung setinggi 3.265 meter ini. Sejarah Gunung Lawu pun kerap dikaitkan dengan legenda tentang Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir kerajaan Majapahit. Sejarah Gunung Lawu kerap dikaitkan dengan legenda yang menyelubungi masa lalu gunung ini.
Keberadaan Candi Sukuh dan Candi Cato seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan kerajaan Majapahit, terutama di masa menjelang keruntuhannya yakni pada abad ke-15 Masehi. Puncak Lawu disebut-sebut menjadi tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit. Jejak Prabu Brawijaya kelima di Gunung Lawu dapat ditelisik dari banyaknya penganut Buddha di desa-desa yang terletak di lereng gunung tersebut. Di sisi lain, Gunung Lawu menyimpan misteri yang terkadang sukar diterima akal sehat. Selain sebagai lokasi pendakian bahkan tempat wisata, gunung ini juga seringkali menjadi tujuan bagi orang-orang yang punya kepentingan spiritual. Setiap malam satu suro atau satu Muharram, misalnya, banyak orang yang mendaki Gunung Lawu hingga ke puncak untuk melakukan ritual atau berziarah. 3 puncak utama Gunung Lawu kerap dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral di Jawa. Bagi kalangan tertentu, kawasan Gunung Lawu adalah pusat dari segala rahasia tanah Jawa dan Nusantara. Berbagai cerita yang bernuansa mistis, acap kali juga menyertai hal-hal yang terjadi di Gunung Lawu. Mitos, misteri, kisah gaib, dipercaya atau tidak, seolah menjadi sensasi tersendiri di Gunung Lawu, termasuk bagi para pendaki.